So now, you guys watching podcastcuan.co with owner Bandara Cafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua. Kami dari Cuan.co. Nah, teman-teman, kali ini kami mendapat tugas nih, yaitu dari mata kuliah komunikasi pemasaran. Tugasnya itu apa? Yaitu membuat podcast. Podcastnya itu berisi tentang usaha orang, nanya-nanya usaha orang. Nah, jadi malam inilah kami membuat itu ya. Jadi kawan, kita aja keseruannya. Oke? Cekidot. Jadi kami kami kan disuruh nge-review nih Kak, satu usaha apapun itulah Kak. Jadi kami suruh nge-reviewan. Jadi kami ngambil usaha Kakak nih, usaha kafe angkringan ya kan. Kami lihat nih tempat Kakak nih rame aja. Jadi kami tertarik nih buat usaha untuk Kakak nih kan. Nah, terus gimana tuh Bang? Ya kamu tahu nih, kami duduk dengan kakak siapa nih namanya dulu? Dulu nih Kak. Ya, terima kasih buat kalian semua. Terima kasih sudah berkunjung di kedai Kakak atau di usaha angkringan Kakak. Sama-sama, Kak. Jadi nama Kakak sebagai owner bandara, nama Kakak adalah Novita Sridewi. Ya, jadi Kakak lahirnya pada tanggal 30 umur Kakak sekarang udah 30. Ya, jadi Kakak asal aslinya emang dari Lok Sumawe. Lok Sumawe asli. Jadi Akamsi ya. Iya, memang asalnya di sini ya kan. Jadi ya tertarik ya karena Kakak pengen buka usaha beda aja dengan yang lain. Jadi Kakak pengen aja buka usaha angkringan ini gitu. Kalau boleh tahu Kakak tuh dari umur berapa tuh Kak buka usaha ini? Kakak kayaknya udah umur 28 tahun kayaknya. Kakak udah 3 tahun jalan usaha ini. Ya, berarti tahun 2020. Waktu Covid itu Kak ya? Iya, pas COVID. Ya, alhamdulillahnya kami nggak kena COVID. Orang COVID kami alhamdulillah rame karena mungkin baru angkringan ini baru ini maksudnya baru hits pokoknya. Tongkrong-tongkrong anak-anak sekarang tuh baru hits. Jadi kami ya buka-buka seperti angkringan ini kayak gitu, minum-minuman yang lagi tren lah sama anak kalangan muda kayak gitu. Jadi kami buka lah sebuah angkringan ini sampai saat ini ya rame kayak gitu sampai saat ini ya. Jadi namanya tuh kafe angkringan Bandara Cafe. Ya, Kak. Jadi kalau Bandara Cafe itu artinya apa sih Kak? Kenapa milih kata bandara gitu? Iya, karena kan ini di pinggir jalan nih ya kan. Jadi karena di pinggir jalan ini kami namakanlah namanya bandara. Bandara itu kan istilahnya kan kita nih kayak bangku-bangku ini seperti halte-halte. Jadi kita tempat menunggu, tempat pertemuan dan perpisahan antara kalian. Misalnya kalian tuh datang lalu lalang itu seperti kayak angkutan. Jadi inilah tempat kayak seperti halte bandaranya. Jadi makanya terbuatlah Bandara Coffee gitu. Tempat nongkrongan hits perpisahan atau pertemuan tuh di bandara ini kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Itulah makanya namanya namanya bandara. Kayak tempat silaturahmi lah. Kan kita juga di sini mayoritasnya anak kuliah, anak kos kayak gitu ya. Jadi kita nggak tahu dari daerah mana-mana aja gitu. Jumpanya di sinilah di kafe bandara inilah. Ya, kalau boleh tahu nih, Kakak jualannya nih ada menunya apa aja nih Kak? Ya, kita nih banyak minumannya, aneka ragam. Minumannya itu ada yang best sellernya itu kayak coklat kopi, pandan kopi, banana kopi, banyak. Dan kita tersedia juga non kopi, nggak mesti kopi juga. Kalau misalnya anak muda atau anak-anak nongkrong yang sekarang itu nggak suka kopi, ada non kopi. Misalnya seperti blueberry squash, coklat, seperti itu kan. Jadi banyak macam-macamnya. Jadi ada yang suka mau manis, mau yang enggak, mau yang pahit, pokoknya tersedia lah di sini. Banyak lah aneka ragam yang diminum di Bandara Coffee ini banyak tersedianya. Untuk makanannya ini Kak, apa aja tuh menunya? Kalau misalnya makanan itu juga banyak. Kita banyak. Jadi kalau misalnya orang pengen makan juga bisa juga di sini. Ada juga. Nggak mesti minum aja. Ya, waktu nongkrong kayak ini pengen cemilan itu ada kentang goreng, ada nugget, ada sosis itu banyak, nasi goreng atau enggak piscok, banyak lah aneka ragaman. Jadi kalau misalnya kalian duduk sini sambil cemilan tuh ya pokoknya enak, pokoknya di sini tuh enak kan pokoknya. Dijamin enak gitu. Jadi biasanya kan banyak nih Kak, kalau apalagi malam minggu tuh ya Kak, rame kali tuh. Itu kayak menu apa yang paling banyak? Menu favorit lah ibaratnya. Kalau Kakak jualan semuanya enak, ya kan? Jadi semuanya kok bisa favorit ya. Tapi kalau misalnya best sellernya kayaknya semua lah terpesan karena malam minggu karena murah ya kali ya. Jadi kami 10 ribuan gitu. Jadi karena efek harganya 10 ribuan tuh jadi ya terpesan semua. Alhamdulillahnya tuh terpesan semua. Jadi memang best seller semua. Kayak gitu juga minum. Harganya juga murah gitu kan. Enak kayak gitu pokoknya. Jadi terpesan juga gitu. Nggak ada yang
yang ini maksudnya yang nggak ada yang orang nggak pesan tuh nggak ada karena ya Pesannya berarti rata gitu. rata Ya. pokoknya Pesan semua dipesan dapat ya. rezekinya ya kan. Nah, jadi gitu. Lanjut Bang. Nah, ini yang namanya usaha nih kan Kak, pasti ada rame sunyi. Kakak pernah nggak nih ketika Kakak nih sunyi, betul-betul sunyi gitu Kak? Oh Sepi kali. iya, apalagi kan kita usaha angkringan ya kan. Kita di pinggir jalan ya. Kalau hujan ya pastinya sepi. Ada rame, kalau lagi hujan ya sepi. Walaupun kita pakai tenda kadang-kadang kan cipratan hujan tuh kan nggak bisa juga orang duduk ya kan. Jadi kan kadang-kadang begitu hujan ya sepi kita. Ya kayak gitulah usaha kakak. Kok nggak selalu rame begitu hujan sepi. Kadang-kadang ada juga yang sepi tapi insya Allah kedai kakak tuh ada lah orang nggak sepi-sepi Ada kali aja ya, gitu ya, ada Kak, aja ya, orang Ya, gitu. malam ada aja ya. Alhamdulillah ada aja. Berarti halangannya itu cuma hujan aja nih Iya, Kak. Ya? hambatan kakak tuh cuma hujan aja. Soalnya kan ini temanya angkringan nih, Iya, nggak pakai angkringan di atap pinggir ya. jalan nggak pakai Pinggir atap, jalan, jadi iya. kena hujan Iya. ya. Iya. Itulah. Oke. Juga nih Basah. orang duduk basah-basahan Ya nggak mungkin ya kan. Jadi ya kayak gitulah. Iya betul. Jadi tantangan kakak selama bangun usaha ini itu Kak, apa aja Kak tantangannya Kak? Ya kayak kakak bilang kalau bangunan usaha itu mungkin tantangannya itu Iya. hujan cuma. Pasti ada up down-nya ya kan Kak? di Ada situ. naik turunnya lah Iya, pasti. tapi ya itulah cuma tantangan kakak nggak ada lain. Iya Hambatan kakak usaha kakak itu ya tapi kan rezeki udah diatur Iya, semuanya. alhamdulillah ya. Mungkin hari ini hujan, besok kan nggak terang hujan. mungkin, ya Nah, kayak kan? gitu ya. Mungkin lanjut Bang. Nah, angkringan kakak nih bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Kak? Bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa? Iya. Kakak bukanya dari jam 4 sore sampai jam 1 malam. Tapi prepare dari jam 4 sampai sore karena kita kan angkringan ini kan enaknya duduknya malam-malam kayak gitu. Cuacanya nggak panas lah panas ya, kayak kan? gitu. Jadi ya malam lah baru ada orang kayak gitu maksudnya angkringan kakak. Kalau tutupnya ya jam 1 malam. Jam 1 malam. Kalau misalnya sunyi jam 12 ya tutup juga, nggak mesti jam 1 malam kayak gitu. Itu kan tadi kakak bilang apa namanya kopi itu kan kakak banyak menu kopi juga kan. Iya. Itu kopi kakak ngeracik sendiri atau beli kopi-kopi yang saset kan ada juga tuh kan Kak, kopi-kopi saset itu ngeracik sendiri atau beli kopi gitu Kak? Ya kalau kakak kopinya ya kopi takengon, racik sendiri ya. Racik sendiri ya Kak berarti. Nggak pakai saset kan. Biasanya enak itu Kak Oh yang ya ngeracik enak sendiri. kali ya. Apalagi takengon ya punya. Iya. Kalau takengon kan udah terkenal Iya, emang. Kopinya kan terkenal emang best kali kali emang di ya. mana-mana. Jadi kami racik lah. Kami racik sendiri. Kami nggak pakai barista. Ya kakak buat sendiri. iya. Jadi kakak buat sendiri. Berarti emang kakak udah terbiasa Ya, buat kopi ya kan, jadi Kak? kakak bukanya ini memang dari tangan sendiri, dari awal sendiri, bukan dari kami. Biasanya kan orang kami sewa barista Iya. gitu. Kalau kami enggak di sini. Iya, sendiri. Ya, Kakak memang termasuk- racik-racik sendiri. Kami dari nol memang. Berarti kakak termasuk pencinta kopi juga Iya, nih? pencinta kopi. Iyalah, kalau enggak bisa buka kopinya dong, karena kita pencinta kopi. Iya betul. Kalau boleh tahu nih Kak, ciri khas dari angkringan kakak ini apa nih Kak gitu? Ya mungkin tempatnya ya yang buat nyaman ya. Tempatnya. Sesuai dengan nama angkringan ya, namanya Kak? angkringan ya. Jadi ya kok bisa ya tempatnya nyaman kayak gitu ya kan. Jadi terus satu lagi harganya mungkin. Nah, jadi harganya itu murah. Murah, Nah, ya. murah walaupun murah itu kualitasnya murahan ya lah nggak ya. murahan. Jadi masih enak diminum. Kadang-kadang kan ada murah tapi nggak ada rasa. Kalau kakak ya insya Allah bandara kakak ya rasanya ada kayak itu, seperti kopi ya kopinya dapat Pas kayak lah gitu, gitu pas ya kan, gitu Kak? kan. Jadi minumannya tuh terasa gitu. Tempatnya satu lagi mungkin pelayanannya. Nah, kakak itu paling utama itu hanya pelayanan ya, pelayanan tim penting kakak. juga ya, Nah, Kak? itu paling penting kalau menurut kakak, ciri khas diri kakak ya. Kalau misalnya angkringan kakak itu yang paling penting. Ya. Kadang ada juga kan orang yang jutek gitu kan, Ya, jadi kayak kita jutek, kayak orang marah gitu ya kan. Jadi kayak kita pelanggan tuh kayak apanya Bang nih, seperti udah lah kita besok-besok minta, nggak usah besok nggak datang datang ke lagi, sini ya. gitu kan. Pernah nggak Kak ada pelanggan yang komplain gitu atas pelayanan atau atas rasa minuman atau apalah, itu yang penting komplain dia Kalau komplain ada, itu kalau malam minggu biasanya. karena rame Karena dia kan, rame. Jadi kan tim kakak tuh mungkin ngerasa capek gitu kan. Jadi karena kan semua pengen cepet pelanggan ini, pengennya dia duluan. Padahal kan di situ udah ada antrian ya kan. Ribet dia kan. Iya, jadi kan orang-orang ini ya mungkin tim kami merasa emosi karena udah capek gitu. Jadi kadang-kadang ya ada salah pahamnya antara pelanggan sama itu. Ya cuma itu, tapi kami tegur lagi, kami balik lagi. Karena kan pelayanan gitu ya. Jadi yang utama tuh pelayanan. Jadi ya kok bisa pelanggan kakak tuh puas dengan usaha kakak ini, dengan angkringan kakak ini. Jadi ya kakak minta maaf gitu kan. Mohon maaf karena malam minggu tolong maklumi gitu. Nah,
Kayak mana sih kakak ngebangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan dalam usaha kakak ini kak? Ya kayak tadi kakak bilang, kakak itu membangun usaha kakak ini mungkin dengan pelayanan kakak ya. Kita harus ramah, harus senyum kayak gitu. Kita harus kasih yang terbaik buat pelanggan kita kayak gitu kan. Jangan sampai kecewa pelanggan tuh, apalagi udah langganan ya kan. Kalau udah langganan tuh kan istilahnya kalau dia kecewa kita tuh ngerasa nggak enak gitu kan, apalagi pelanggan gitu kan. Jadi kakak usahakan nggak balik lagi kalau nggak balik lagi dia kan. kalau misalnya, apalagi kalau pelayanannya nggak bagus ya. Jadi kakak kayak gitulah, maksudnya nanti makasih ya kayak gitu. Pokoknya harus ada komunikasi lah dengan pelanggan, nggak sombong kali gitu ya. kan, Kak. Apa nih kak strategi pemasaran kakak yang kakak lakukan ini dalam usaha ini kak? Kalau misalnya strategi ya palingan medsos ya sekarang, ya media sosial. Ya. Strategi pemasaran kakak tuh media sosial. Palingan itu paling satu iklan media sosial, abis itu ya kakak ya kasih pelayanan yang baik. Jadi orang nih ngomong nih di tag nih minuman kakak, misalnya dengan pelanggan di tag gitu kan. Jadi kan dia tersebar tuh dengan mungkin di situ yang tahu bandara, oh bandara, bahkan ada orang yang datang ke tempat kakak, oh ini bandara ya, sampai orang ini tahu gitu. Ya dari mana taunya ya, dari medsos itu, dari iklan-iklan kayak itu misalnya. Tapi tanpa adanya medsos juga, karena kan usaha kakak ini di pinggir jalan kan kak, pasti kayak ada aja nggak sih orang yang tertarik gitu. Iya, mungkin karena tertarik karena rame gitu ya kan. Jadi orang kok bisa rame-rame apa tuh. Jadi penasaran kan pasti ada sebabnya kafe ini iya. rame gitu. Mungkin karena nyaman itu ya, karena tempatnya tuh nyaman, habis itu terbuka gitu ya kan, outdoor gitu kan. Jadi kan nggak dingin kayak gitu. Jadi mungkin jadi orang bisa lihat-lihat juga, nggak suntuk kok di situ. Nah, bagaimana nih kak, kakak ngelihat peran inovasi dalam perkembangan usaha kakak ini kak? Ya seperti kakak bilang tadi, perkembangan usaha kakak itu ya kayak awal kakak bilang tadi ya kan. Jadi usahanya itu berawal dari gerobak gitu ya kan. Sekarang udah jadi udah buka cabang satu, alhamdulillah. Jadi kakak membuat aneka-aneka menu kayak gitu kan. Jadi menu-menunya itu kan kayak kakak bilang kopi kayak gitu, misalnya non kopi kayak gitu kan. Jadi kayak mana ya, maksudnya agar menarik pelanggan lah gitu. Jadi kayak gitulah kakak ciptakan apa nih rasa-rasa baru gitu, maksudnya nggak kopi-kopi aja kayak gitu, nggak minum-minum aja, ada aneka-aneka lain lagi kayak gitu. Kakak ciptakan lagi produk-produk baru lagi biar nggak kayak mana ya, kalian tuh nggak rasa itu aja, ada rasa-rasa lain gitu lagi ya gitu. Ini kak ada nggak apa ya bahasanya tuh kayak ada nggak dampak yang besar dari semua lah, dari pelanggan, dari tempat, dari kondisi itu untuk usaha kakak nih? Ya kalau dampaknya ya palingan orang ada yang ganggu kayak gitu, palingan usaha kakak ada yang mengganggu, mungkin karena nggak bayar apa-apa ya di sini ya. Jadi ada aja yang ngusilin ada aja yang ngusilin. Seperti dulu kan ada parkir, pertama awal-awal nggak ada parkir, tiba-tiba udah muncul parkir kayak gitu, karena kan dulunya sepi ya, belum ada pelanggan kayak gitu. Jadi kan belum ada parkir, tiba-tiba udah rame kayak gini, udah ada parkir kayak gitu. Ya palingan ya itu yang ganggu orang-orang usil kayak gitu ya, gitu aja. Selain itu mungkin ya masalah-masalah yang bisa diatasin. Ya masalahnya bisa diatasi, mungkin karena angkringan ya. Jadi orang nih nggak ini, maksudnya nggak terlalu otodo kali ke tempat usaha kita, karena angkringan ini kan pulang langsung kayak gitu, nggak ada tetap menetap gitu, nggak menetap, jadi nggak ganggu sama orang kayak gitu. Kalau misalnya malam tuh memang udah nggak ada lagi, misalnya udah bersih, nggak ada lagi tempat-tempat usaha-usaha itu nggak ada lagi, semuanya harus dipulangkan kayak gitu. Udah gitu aja. Kayak mana nih cara kakak nih biar karyawan kakak ini kerja itu makin semangat? Cara apa yang kakak gunakan untuk mereka ini? Ya kalau misal untuk karyawan kakak janjikan bonus kali ya, biar orang semangat ya. Semangat itu ayo siapa yang mencapai target harusnya bonus kayak gitu, nanti dapat bonus, dapat ini, dapat gitu mungkin ya. Jadi misalnya kayak gini, kayak malam minggu rame gitu ya kan, dapat bonus atau dapat apa gitu. Siapa yang rajin itu pasti ada yang lebih gitu duitnya gitu. Jadi semangat orang makan tuh ya. Jadi kawan-kawannya pun nengok, kawan ini dikasih bonus, aku jadi berarti harus kayak semangat. Jadi karena bonus itu jadi semuanya semangat gitu. Jadi kak apa nih kak harapan kakak ini untuk 5 tahun ke depan?
Ya harapan kakak kok bisa ya buka cabang lagi, buka Ya, coffee shop amin ya, Kak. kayak gitu Alhamdulillah ya. kan, Kak. Ya kok bisa ya makin hari ya makin maju gitu. Jangan cabangnya 1 2, kok bisa 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Amin, gitu, amin. ya kan? Makin banyak ya kan, Pengennya makin kayak gitu. lancar ya. juga. Dengan enak ada juga. kok bisa ada ya kan. Iya. Iya kayak gitu kan. Amin, doain aja ya semuanya. Ya gitu aja pokoknya. Bagaimana nih cara kakak menangani Tantangan lah ya. tantangan? Kalau ada tantangan nih kak, yang mempengaruhi bisnis kakak nih kak, contohnya tuh kayak bahan baku mahal gitu, itu termasuk tantangan bagi kakak nggak tuh kak? Iya, bahan baku mahal ya termasuk tantangan bagi kakak ya. Jadi ya kok bisa ya kalau misalnya bahan bakunya mahal ya palingan harganya ya kita naikin, karena apa? Kualitasnya kalau kita turunin nanti nggak enak lagi minumannya. Tapi kan kayaknya lebih ke harga. Misalnya harganya harga 10.000 jadi 12.000 kayak gitu. Jadi kan Kak, kami kan kayak pemula nih Kak, kami masih muda juga, mungkin masih Iya, panjang kasih gitu lah, masih panjang lah perjalanan kami nih Kak. Kalau lah suatu saat nanti kami mau buka usaha Kak, apalah saran dan mungkin motivasi Kakak untuk kami yang baru memulai nih Kak. Ya kalau bagi-bagi pemuda-pemuda sekarang tuh kan banyak main-mainnya ya. Iya. Kok bisa ya kan anak muda-muda sekarang itu udah buka usaha. Apalagi kakak salutnya kalau misalnya anak-anak lagi kuliah tapi buka usaha Iya. juga. Ah, itu salut kali kakak ya kan. Kuliah sambil kerja. Sambil Iya, kerja itu salut kali kakak. Jadi nggak sambil kuliah juga kita menghasilkan Iya, uang juga. penghasilan Jadi sendiri lah ya. satu aja cuma ya kok bisa ya semangat ya pikirannya harus positif kayak gitu, jangan jangan menyerah gitu. Maksudnya kalau memang mau buka usaha tuh kadang kan usaha tuh ada rame ada sepi kayak gitu. Jadi ya kita ya nggak boleh patah semangat, harus semangat terus kayak gitu, jangan menyerah gitu. Udah gitu aja pokoknya. Ya tetap semangat lah ya kan kak. Iya pokoknya gitu. Mungkin itu aja lah ya Kak, yang pertanyaan yang kami penasaran dari usaha Kakak ini. Mungkin kalau misalnya ada tambahan Kakak atau pertanyaan yang mau Kakak tanyain ke kami gitu, nggak ada Kak? Nggak ada, pokoknya ya satu aja ya pesan kakak ya, kalian harus belajar yang rajin kayak gitu, jangan sia-siakan Pasti masa sih, muda Kak, belajar kalian ya lah. gitu ya kan, jangan sia-siakan masa muda kalian. Betul, karena itu betul, Kak. kalau masa mudanya udah hancur kasihan masa tuanya nanti Iya, nggak ya jadi kayak apa-apa gitu itu. ya, tidak jadi apa-apa. Nah kayak gitu Kasihan juga orang ya, tua di rumah lebih kan bagus juga. kita capek waktu muda daripada kita capek waktu tua ya kan. Ya gitu aja cuma saran kakak untuk kalian, maksudnya kalian harus semangat gitu, jangan banyak main-main gitu. Nah gitu aja. Oke, Kak, terima kasih nih Kak udah Ya, ngambil waktu makasih. Kakak ya kan. Dan habis ini kami mau nanya-nanya karyawan Kakak sama pelanggan nih Oh Kak. ya boleh nggak? silakan ya, boleh Oke. silakan. Makasih banyak ya Kak.